Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk pergerakan dari EURUSD. Terlihat EURUSD hari ini membentuk sebuah doji di candle hariannya dan tutup di bawah support penting dia atau di supply demand area penting dia, yaitu di harga 15959. Dan kalau kita perhatikan di sini, ketika harga menutup di bawah, maka masih ada kemungkinan besar target dia selanjutnya itu ada di harga 15397. Karena kalau di time frame lebih kecil kita lihat nanti ya, sini ada sedikit base di time frame lebih kecil. Kalau di time frame harian itu nggak kelihatan soalnya. Oke, kita masuk aja langsung ke pembahasannya di time frame 4 jam. Dan jika kalian mau mendengarkan video penjelasan yang lebih detail, kalian bisa nonton video yang kemarin. Karena kemarin juga ini sempat saya update untuk base-nya, jadi saya jelaskan ulang. Dan nanti linknya akan saya taruh di pojok kanan atas ini, jadi kalian silahkan nonton aja. Saat ini EURUSD tadi ya dia sempat bertahan di area base ini. Ya, kita lihat di candle 4 jam dia sempat naik dan akhirnya dia turun kembali karena belum kuat untuk naik. Nah, syarat dia ini kan dia baru breakout pertama ya di sini ya. Kalau misalkan dia next itu candle hijau dan tutup di atas opennya si candle merah, lalu yang candle hijau ini bisa tutup di atas open di atas di dalam base ini, dan atau candle yang kedua dan ketiga itu maksimal candle ketiga harus bisa tutup di sini atau di atas si candle yang breakout ini, itu harga masih ada kemungkinan untuk naik kembali ke sini, ke garis putih ini, yaitu di 16242. Tapi jika memang harga tidak bisa open tutup di atas area sini, di opennya merah atau di dalam base ini, otomatis harga akan melanjutkan penurunannya itu yang paling dekat ada di area 15397 sampai dengan 15212. Itu adalah base atau support yang cukup kuat untuk dia yang sudah kita bahas di sini nih. Sini soalnya ada order block di sini. Ya, lalu di sini ada order block juga. Makanya itu saya menggunakan ini sebagai base-nya dia. Kita lihat di sini ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame 1 jam. Kalau di time frame 1 jam ini justru masih terjadi rejection ya. Kita bisa lihat kalau kita kasih garis putih gini, nah rejection, tapi harga sini sudah mulai naik tuh. Jadi ini pola ini sebenarnya bisa kita manfaatkan juga ketika dia bisa breakout ke atas ataupun breakout ke bawah. Misalkan dia breakout ke bawah, berarti ini akan melanjutkan penurunan harga sampai ke sini. Tapi ketika dia breakoutnya ke atas, dia akan melanjutkan penaikannya itu sampai di sini paling dekat. Harga di area sini 16242. Kalau misalkan dia breakout ke bawah, berarti dia akan melanjutkan penurunan harga di harga nih yang tadi yang saya bilang base paling bawah itu 15397. Karena kita lihat di sini masih ada rejection ya. Sudah 1 2 3 4 sudah 4 jam candle masih belum bisa menembus area sini. Ya, candle masih belum bisa menembus area sini yang menandakan bahwa masih terjadi rejection yang cukup kuat daerah sini. Ya, kita hapus dulu semuanya. Nah, kalau misalkan untuk entry yang aman gimana? Kalau entry yang aman itu kita lihat nanti di candle 30 menitnya. Contohnya seperti ini. Saat ini kalau kita lihat kan sini ada rejection di sini ya. Nah, patokan kita itu di sini. Nih. Patokan kita di sini. Ketika harga yang kita tentukan ini bisa tutup di atas 15907 ya, 15907 dan
mau melakukan retest kembali di daerah sini, kita bisa mulai entry dengan stop loss kita di 15827. Dan target kita itu ada di sini. Nih. Ini untuk short position. 16081 untuk targetnya. Tapi kalau mau entry di sini karena dia lagi berada di luar base-nya atau di luar di main area-nya atau supportnya, itu agak berisiko ya. Jadi lebih baik kita kalau mau lebih aman itu dia break ini, dia naik ke sini dan candle tutup di atas ini. Karena kalau candle tutup di atas ini, probabilitasnya itu lebih besar ketimbang candle masih di sini. Jadi lebih baik kita bersabar, tapi setidaknya pada saat kita entry kita menikmati profit yang cukup konsisten nantinya. Karena kesalahan trader saat ini yang paling banyak saya perhatikan adalah kurangnya sabar dalam trading. Jadi pada saat dia trading harga sedang naik nih, kenapa gue nggak buka, kenapa gue nggak open sell atau open buy. Jadi pada saat di open pun dia udah nggak mikirin analisanya lagi, tapi dia mikir dia open sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu, bukan apa yang dia lihat. Padahal nyatanya dia melihat bahwa harga sudah breakout dari demand area-nya dia. Lalu harga tidak bisa menembus ini. Karena harga naik begini, dia kan jadi ikutan panik dong, atau FOMO kan. Nah, sebab akibat FOMO itulah dia bisa open di sini dan berharap atau dia berekspektasi bahwa harga akan terus naik hijau sesuai dengan apa yang dia mau. Padahal market kan nggak bisa kita atur. Market itu mempunyai jalannya tersendiri. Yang bisa kita atur itu hanyalah trading plan kita masing-masing. Itu pun kalau misalkan diizinkan oleh market trading plan kita sesuai rencana. Karena bagaimanapun juga saya berapapun trader atau analisa itu bisa salah ya. Dan trading plan-nya itu nggak jarang kabur dari atau dirusak oleh market. Jadi lebih baik kita trading itu selalu jaga money management dan jangan sampai kita tergila-gila dengan kenaikan ataupun penurunan suatu harga. Jadi kalau kita mau entry lebih baik kita tunggu harga naik dulu ke atas. Tapi kalau ini kalau mau entry buy ya. Tapi kalau kita mau entry sell, kita akan tunggu kembali harga benar-benar ada rejection di sini dan ketika harga udah nggak kuat, ini kan dia lagi membentuk sebuah cangkul nih. Cangkul kalau kalian perhatikan. Nah, ketika dia udah ada rejection di sini, kita perhatikan harga naik atau enggak. Kalau harga ada rejection, kita bisa entry, sell dengan stop loss kita itu ada di sini. Di end of batangnya si candle merah yang menembus ini. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar ketika dia naik ke atas lagi atau harga suatu saat ditarik ke atas, tuh berarti dia akan melakukan kenaikan yaitu di sini. Di daerah 16085 atau bisa aja ditarik ke trendline ini untuk diuji kembali. Karena kan setelah dia breakout pun dia belum ada menguji trendline-nya sama sekali ya. Dan itu langsung turun. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk insight-nya dan yang tadi itu hanya saran saja, jadi kalian bisa ikutin atau kalian nggak usah ikutin, atau kalian ikutin tapi kalian sesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Karena resiko tetap ditanggung oleh kalian sendiri. Jadi di sini saya hanya memberikan pandangan, sudut pandang saya dan saya coba membagikannya. Nah, seperti ini nih. Kalau kita melihat di sini, kalau kita open di sini, harga turun kembali. Jadi belum ada benar-benar konfirmasi dia untuk naik. Oke, jadi misalkan kalian mau ikutin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena lebih baik kita trading dengan menggunakan trading plan kita sendiri. Jadi tetap kita melihat hasil dari analisa orang lain. Saya juga kadang melihat hasil analisa orang lain dulu, baru saya sesuaikan dengan trading plan.
Ya, mungkin segitu dulu untuk video penjelasan update dari si EURUSD hari ini. Dan jika memang saya ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan saya, silakan kalian tambahkan kembali di kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan juga di kolom komentar atau di channel Telegram. Dan jika memang kalian rasa video ini berguna untuk saudara atau teman kalian, silakan kalian share dan juga bagikan link video ini kepada mereka semua. Jika kalian juga suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih baik ke depannya dalam membuat video analisa seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.